Hai teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya berada di kebun labu kuning. Saya akan memetik beberapa labu kuning untuk saya jadikan 8 kreasi olahan labu kuning. Nah, ini dia teman-teman labu kuning hasil panen hari ini lumayan banyak banget. Jadi saya akan jadikan 8 kreasi olahan labu kuning. So, stay tune dan jangan terlewatkan. Semoga ini bisa bermanfaat dan jadi ide jualan buat kalian semua. Terima kasih sudah selalu setia di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terus dukung channel Bu Kinara ya. Terima kasih. Sehat selalu saya doakan untuk kalian semua. Sekarang langsung saja kita ke kreasi pertama ya teman-teman. Saya buat roti sisir labu kuning. Nah, sekarang kita langsung saja ke prosesnya ya teman-teman. Tuangkan sebanyak 150 ml susu cair hangat ya. Kemudian tambahkan 15 sendok makan gula pasir atau sesuaikan selera ya. Kemudian tambahkan 1 bungkus vermipan atau ragi bubuk. Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata dan larut ya teman-teman. Kemudian tutup sebentar untuk melihat keaktifan vermipan atau ragi bubuknya ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya vermipan atau ragi bubuknya aktif ya teman-teman. Jadi bisa kita lanjut ke proses berikutnya. Tambahkan 13 sendok makan labu kuning. Yang sebelumnya saya sudah kukus terlebih dahulu ya teman-teman dan kemudian dihaluskan. Lanjut tambahkan 20 sendok makan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Ini totalnya nanti saya pakai 500 gram tepung terigunya, tapi saya bagi 3 step ya teman-teman. Step pertama 20 sendok makan terlebih dahulu, kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian lanjut tambahkan 20 sendok makan lagi tepung terigunya ya teman-teman. Kenapa tepung terigunya saya bagi menjadi 3 step ya teman-teman? Karena agar nanti tidak terlalu kebanyakan tepung, karena jenis tepung itu berbeda-beda kualitasnya ya teman-teman. Daripada nanti terlalu keras, jadi lebih baik kita bagi per sedikit-sedikit. Nah, ini tambahkan lagi 10 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Lalu aduk kembali sambil kita melihat pas atau tidaknya adonan, mau kalis atau tidaknya adonan di tangan kita ya teman-teman. Sekarang kita uleni terlebih dahulu. Kalau ternyata memang adonan kalian masih lembek, kalian bisa tambahkan lagi tepung terigunya, sesuaikan ya teman-teman. Nah, dengan 500 gram tepung terigu sepertinya ini sudah cukup kalis dan saya tutup menggunakan kain basah ya teman-teman sampai mengembang seperti ini hasilnya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan kembali uleni sampai semua minyaknya tercampur dan menyatu dengan adonannya ya teman-teman. Setelah kalis dan tidak lengket di tangan, lanjut kita taruh di tempat penggilingan ya teman-teman, yang sebelumnya taburi terlebih dahulu dengan tepung terigu. Dan lanjut sekarang saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Taburi terlebih dahulu tepung agar nanti saat digiling tidak lengket di penggilingannya ya teman-teman. Nah, ini saya bagi terlebih dahulu. Kemudian tipiskan sedikit melebar ya teman-teman, melebar dan memanjang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian potong-potong per bagian seperti dalam video saya ya teman-teman. Setelah dipotong, pipihkan sesuaikan dengan bentuk loyang kalian ya teman-teman. Kemudian ini saya isikan dengan kismis. Kalian bisa bebas isinya apa yang kalian suka ya. Lalu lipat dan masukkan ke dalam loyang.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Masukkan ke dalam loyang dan susun hingga rapi. Nah, sekarang saya buat loyang yang kedua ya teman-teman. Saya pengen bentuk seperti wool roll bread. Kalian bebas aja kreasikan ide kalian, mau bentuk seperti apapun akan rasanya tetap sama teman-teman. Hanya saja kalau beda isiannya pastinya beda rasanya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Setelah diisi kemudian diiris-iris dan digulung. Lakukan hal yang sama untuk semua adonannya ya teman-teman. Nah, semuanya sudah saya bentuk dan rapi masuk ke dalam loyang. Sekarang kita olesi minyak terlebih dahulu ya teman-teman, agar nanti saat dikukus kalis untuk dilepaskannya. Nah, kemudian tutup sebentar sampai mengembang seperti ini. Oh ya teman-teman, saya lupa ingatkan, saat kalian mengisi adonannya dan menggulung tadi, kalian harus persiapkan kukusannya ya teman-teman. Jadi saat selesai mengisi, kalian langsung setelah mengembang siap dikukus. Nah, akhirnya roti sisir labu kuning sudah matang teman-teman. Saatnya siap untuk kita sajikan. Cantik banget ya teman-teman. Warna kuningnya ini asli warna dari labu kuningnya. Jadi tanpa ada tambahan pewarna. Nah, sekarang kita lepaskan dari loyangnya dan taruh di atas piring ya teman-teman. Saya itu saking banyaknya panen labu kuning sampai jadi males makan nasi ya teman-teman. Jadinya pengennya bikin banyak macam-macam olahan dari labu kuning. Seperti ini salah satunya, sama video-video saya sebelumnya. Jangan lupa tengok video sebelumnya ya. Wow, cantik banget. Ini disuguhkan untuk acara arisan, acara bertemu dengan teman-teman, atau mungkin kalian pengen menjualnya pun. Sepertinya ini ide jualan yang menarik ya teman-teman. Selain menyehatkan dari labu kuning, ini juga sepertinya sangat digemarin berbagai macam kalangan loh. Siapa tahu ini jadi bisnis kalian di 2023. Nah, sekarang saya coba belah roti sisir labu kuningnya ya teman-teman. Coba lihat, ini berserat banget, enak dan lembut banget. Terus juga karena isiannya kismis, ini ada sedikit asam-asamnya dari buah anggur kering ini teman-teman. Jadi benar-benar enak banget. Kalau kalian isi coklat pun ini tetap enak teman-teman. Jadi selamat mencoba. Kreasi yang kedua, bolu kukus mekar labu kuning. Pertama-tama kukus terlebih dahulu labu kuning ya teman-teman. Kemudian setelah dikukus, kerok isi tengahnya atau buahnya, masukkan ke dalam piring. Ini saya pakai 1/4 buah ya teman-teman. Jadi nanti jadi kisaran 13 sendok makan. Dan lanjut, setelah dikerok, haluskan pakai sendok saja ya teman-teman, karena sudah dikukus jadi sudah lembut, tinggal dihaluskan sedikit saja. Kemudian lanjut persiapkan 130 ml susu cair atau fresh milk, atau kalian bisa pakai air ditambah susu kental manis 2 saset.
Dan lanjut tambahkan sebanyak 20 sendok makan gula pasir ya teman-teman, atau setara 200 gram. Lanjut tambahkan tepung terigu sebanyak 28 sendok makan atau setara 280 gram. Kemudian masukkan labu kuning sebanyak 13 sendok makan ke dalam satu wadah yang sama ya teman-teman. Kemudian pecahkan 2 butir telur. Masukkan juga ke dalam satu wadah yang sama. Tambahkan 1 sendok teh SP. Dan kemudian mixer ke semua bahan dengan kecepatan tinggi. Mixer sampai mengembang dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Kemudian matikan. Lalu aduk-aduk sebentar untuk memastikan semua adonan bahannya sudah tercampur merata. Nah, sekarang adonan sudah siap dimasukkan ke dalam cetakan ya teman-teman. Tapi untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam cetakan roti kukusnya, lebih baik kita masukkan dulu ke dalam piping bag ya teman-teman. Tapi semisal kalian mau langsung pakai sendok untuk memasukkan ke dalam cetakan roti kukusnya juga bisa. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian siapkan juga cup muffin ya teman-teman. Ini yang saya pakai. Kalian boleh pakai cetakan apa saja, silahkan. Masukkan sepertiga bagian dulu adonannya ke dalam cup muffin. Untuk proses yang ini saya pakai rasa yang kismis ya teman-teman. Nah, kemudian setelah semua terisi, masukkan beberapa kismis ke dalam cup muffinnya di atas adonan ya teman-teman. Kemudian tutup kembali dengan adonan hingga cup muffinnya terisi penuh ya teman-teman. Beri topping kembali dengan kismis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan sebentar. Lanjut, ini saya akan buat dengan cetakan roti kukus, kemudian diberi kertas roti. Ini saya buat untuk rasa yang original. Jadi satu cetakan saya langsung isi penuh dengan adonan. Dan lanjut sisihkan kembali. Ini untuk rasa ketiga, adonannya saya tambahkan dengan meses seres ya teman-teman. Nah, seperti ini, lanjut diisikan ke dalam cetakannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa saat kita membuat adonan, pastikan juga kita sudah menyiapkan kukusannya untuk dipanaskan ya teman-teman. Jadi saat selesai mengisi adonannya, tinggal langsung kita kukus karena kukusan sudah panas ya teman-teman. Kemudian masukkan semuanya ke dalam kukusan kisaran 15 sampai 20 menit ya teman-teman. Jangan lupa juga tutup kukusannya, bungkus menggunakan kain ya teman-teman, agar tetesan airnya tidak menetes ke adonan kuenya. Dan tada! Bolu kukus labu kuning sudah matang, sempurna, mekar dan mengembang. Cantik banget ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompor, kemudian lanjut kita hidangkan.
Wow, menarik sekali. Warna khas dari labu kuningnya dan juga perpaduan dengan kismis dan meses seresnya itu nampak cantik banget ya teman-teman. Perpaduan yang benar-benar mewah banget untuk dihidangkan saat kita ada arisan atau rapat atau mungkin perkumpulan keluarga. Atau bisa juga ini sebagai ide jualan kita loh. Jadi ini benar-benar recommended banget resepnya teman-teman. Kalian boleh mencobanya. Bolu kukus labu kuning selain enak dan pastinya menyehatkan teman-teman karena bahan-bahannya kita benar-benar tahu ya teman-teman, ini dari labu kuning tanpa pewarna dan benar-benar asli warna dari labu kuningnya. So, selamat mencoba teman-teman. Dan akhirnya sampai di sini dulu saya undur diri. Sampai bertemu di next video ya teman-teman. Dan kreasi yang ketiga saya akan buat bubur sumsum labu kuning. Nah, ini satu buah labu kuning ya teman-teman. Saya potong-potong dulu sebelum dikukus dan diambil dagingnya ya. Tapi nanti saya hanya pakai 100 gram aja hasil kukusnya ya teman-teman. Sebelum dikukus saya keluarkan dulu biji-bijinya teman-teman biar untuk memudahkan. Nah sekarang kita kukus dulu ya teman-teman. Nah ini labu kuningnya sudah selesai dikukus ya teman-teman. Sekarang kita tunggu dingin sambil lanjut bikin gula arennya. Jadi ini kita cairkan gula. Saya pakai setengah kilo ditambah dengan daun pandan dan air ya teman-teman. Hanya dicairkan biasa saja tanpa dikentalkan. Siapkan 1/4 tepung beras. Saya pakai bola deli ya teman-teman. Tepung beras ini kemasan 500 gram, jadi saya pakai setengahnya aja ya. Seberat 1/4 kilogram jadinya. Kemudian tambahkan garam sebanyak 4 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 bungkus santan kemasan 65 ml. Tambahkan air sebanyak 500 ml ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah sekarang kita persiapkan didihkan air sebanyak 1 liter ya teman-teman. Nah ini adonan tepung beras, garam dan juga santannya sudah tercampur rata. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita ambil daging dari labu kuning yang sudah dikukus tadi ya. Sisihkan sebanyak 100 gram untuk campuran ke dalam adonan tepungnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita hancurkan. Boleh kalian pakai chopper atau blender. Kalau saya cukup pakai sendok saja karena saya tidak mau terlalu halus banget ya teman-teman. Setelah dihaluskan, masukkan ke dalam adonan tepungnya. Kemudian air sudah mendidih dan tuang sambil aduk perlahan. Dan usahakan sambil menuang sambil mengaduk ya teman-teman, agar tekstur buburnya halus dan tidak bergerindil. Usahakan juga pakai api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Aduk terus sampai benar-benar matang dan mendidih dan sampai mengental. Nah ini buburnya sudah mulai mengental tapi belum matang sempurna ya teman-teman, jadi masih harus terus diaduk sampai benar-benar matang dan mendidih sempurna agar tidak mudah basi. Nah ini udah mulai ada gelembung-gelembung meledup-ledup. Ini sudah mendidih tapi belum matang bagus ya teman-teman. Usahakan sampai kadar airnya benar-benar habis seperti ini dan kental banget. Nanti jadi buburnya lebih lembut banget. Nah sekarang saya coba sajikan
ke dalam mangkok ya teman-teman. Kalau masih panas memang masih cair seperti itu kalau dituang. Tapi nanti kalau sudah dingin saat dinikmati akan mengental dan seperti puding gitu teman-teman teksturnya. Bubur sumsum labu kuning ini favorit banget. Disukai banyak kalangan, anak-anak, orang tua, muda-mudi untuk sarapan pagi sangat nikmat teman-teman. Jadi di sini satu mangkok gini saya jual 5.000 saja dan sangat recommended serta laris banget. Untuk pagi saja sudah ludes beberapa mangkok teman-teman. Jadi kalian wajib banget coba dan ini juga bisa untuk ide jualan kalian. Ide jualan yang tidak ribet, gampang jualnya dan pasti laku banget. Nah ini di atasnya saya kasih topping irisan labu kuning yang sudah dikukus tadi juga ya teman-teman. Kemudian disiram dengan gula aren cairnya. Jadi bubur sumsum labu kuning ini rasanya komplit banget. Dapat gurih dari buburnya karena ada campuran garam dan santan. Kemudian disiram dengan gula aren yang manisnya legit. Ditambahkan dengan segarnya kukusan labu kuning yang benar-benar fresh banget, menambah selera. Jadi ini nikmat banget di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Dikonsumsi saat panas ataupun dikonsumsi saat setelah dimasukkan ke dalam kulkas pun semuanya tetap terasa nikmat. Oke teman-teman, selamat mencoba. Dan lanjut ke kreasi keempat. Saya buat kue lumpur labu kuning. Langsung saja kita ke proses awal ya teman-teman. Kita kukus terlebih dahulu 1/4 buah labu kuning. Lalu kemudian setelah dikukus kita kerok-kerok dulu isi buahnya ya teman-teman. Sisihkan di satu piring. Dan setelah dikerok lanjut kita lumatkan, haluskan atau hancurkan ya teman-teman. Cukup pakai sendok saja seperti ini. Karena sudah dikukus jadi lebih mudah. Kemudian siapkan satu tempat yang lebih besar, tuang labu kuning yang sudah dihaluskan. 1/4 labu kuning ini setara dengan 13 sendok makan ya teman-teman. Kemudian lanjut tambahkan 15 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Dan lanjut tambahkan setengah sendok teh garam dan 400 ml air susu. Dan lanjut aduk ke semua bahannya hingga tercampur merata dan adonan menjadi halus lembut ya teman-teman. Kemudian tambahkan 2 butir telur ya teman-teman. Lalu aduk kembali. Kemudian tambahkan 1 sendok makan vanili cair. Dan aduk kembali. Setelah merata dan adonan menjadi halus, tambahkan 2 sendok makan margarin atau mentega yang sudah dicairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Usahakan memasukkannya saat dalam keadaan menteganya hangat. Kemudian aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, sampai seperti ini konsistensi adonannya ya teman-teman. Lanjut sekarang kita persiapkan cetakannya. Olesi terlebih dahulu dengan minyak goreng atau mentega ya. Ini saya pakai cetakan teflon 12 lubang ya teman-teman, khusus untuk cetakan kue lumpur. Kalian boleh pakai cetakan apa saja. Lanjut, setelah sedikit hangat, mulai masukkan adonannya ke dalam cetakan. Apinya usahakan jangan terlalu besar ya teman-teman, jangan juga terlalu kecil. Jadi di posisi api sedang saja.
Dan lanjut, setelah cetakan terisi semua, kemudian tutup sebentar saja sampai terlihat kematangannya seperti ini, sedikit setengah matang. Kemudian masukkan topping, saya pakai kismis ya teman-teman, pas tepat di tengah-tengah adonan kue lumpurnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian tutup kembali sebentar saja sampai kematangan sempurna. Nah, kue lumpur labu kuning ini sudah matang ya teman-teman. Sekarang kita angkat satu persatu dan coba lihat, cantik banget kan teman-teman. Dan juga tidak kegosongan karena saya pakai api sedang saja. Kue lumpur labu kuning selain menyehatkan karena kandungan labu kuningnya, ini pun sangat digemari segala kalangan pastinya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai bertemu kembali di next video ya teman-teman. Semoga suka dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan lanjut lagi ke kreasi kelima, kue lumpur pie labu kuning. Proses pertama, pembuatan fla ya teman-teman. Persiapkan sebanyak 250 susu segar atau pakai susu kental manis dicampur air juga boleh. Kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir, tambahkan air lagi sebanyak 250 ml. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung maizena dan 2 butir kuning telur. Aduk-aduk hingga merata terlebih dahulu sebelum dipanaskan ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin dan lanjut. Kemudian sekarang kita panaskan, aduk-aduk hingga mengental. Usahakan aduk terus saat sedang dipanaskan ya teman-teman. Ini menjaga agar tidak bergerindil. Jadi nanti hasil flanya akan lembut banget. Nah ini sudah mulai mengental ya teman-teman. Kemudian sekarang matikan kompor dan sisihkan hingga uap panasnya hilang ya teman-teman. Kemudian setelah uap panasnya mulai hilang, masukkan ke dalam piping bag dan ikat agar tidak mengering ya teman-teman. Sisihkan terlebih dahulu sambil kita memulai mempersiapkan untuk bahan-bahan kue lumpurnya. Nah lanjut, sekarang kita kukus labu kuningnya ya teman-teman. Ini saya pakai hanya 1/4 buah, tapi saya akan kukus semua karena saya mau pakai untuk bahan kue yang lain. 1/4 buah itu nanti hasilnya kisaran 13 sendok makan ya teman-teman. Lanjut, setelah labu kuning dikukus, sekarang kita kerok isi buah labu kuningnya ya teman-teman. Taruh ke dalam piring dan kita haluskan. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan ke dalam satu wadah yang lebih besar ya teman-teman, karena akan dicampur dengan bahan adonan yang lain. Kemudian tambahkan 15 sendok makan tepung terigu ya teman-teman. Masih dalam satu wadah yang sama ya. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan air susu atau juga kalian boleh pakai santan sebanyak 400 ml ya teman-teman. Dan aduk menjadi satu hingga tercampur merata dan lembut, hasilnya tidak bergerindil ya teman-teman.
Kemudian setelah tercampur merata, tambahkan 2 butir telur. Aduk kembali hingga merata. Tambahkan sedikit vanili cair atau bubuk untuk penambah aroma aja ya teman-teman. Ini opsional, kalian boleh pakai, boleh juga tidak. Nah, kemudian sekarang tambahkan 2 sendok margarin, tapi cairkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian tuang jadi satu ke dalam adonan bersamaan dengan yang lain. Aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, untuk konsistensinya adonannya seperti ini ya teman-teman. Lanjut sekarang kita persiapkan cetakan. Ini saya pakai teflon yang ukuran 12 lubang ya teman-teman. Kemudian masukkan penuh adonan kue lumpurnya ke dalam cetakan. Nah, setelah mulai membentuk pinggiran kue lumpurnya, kemudian ambil adonan yang di bagian tengahnya ya teman-teman. Nah, caranya seperti dalam video itu ya teman-teman. Kita ambil adonan bagian tengahnya di dalam cetakannya. Jadi seperti membentuk lubang nanti di tengahnya ya teman-teman. Kemudian panaskan sebentar hingga kematangan merata ya teman-teman. Dan lanjut, sekarang kita angkat satu persatu kue lumpur yang sudah matang ya teman-teman. Nah, kulit kue lumpurnya pun sudah siap diisi dengan fla yang di awal tadi kita buat ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai isi lubang-lubang di tengah kulit kue lumpurnya. Isi sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kalian boleh penuh atau setengah, sesuaikan saja. Kue lumpur labu kuning isi fla ini benar-benar lembut, enak, dan tak terkatakan dah rasanya teman-teman. Ini benar-benar hidangan spesial, bisa juga untuk ide jualan kalian yang pastinya bakalan laris banget. Karena rasanya ini ada gurih-gurihnya juga, manisnya dapat, dan ada asam-asam nanti dari kismis, buah kismisnya. Enak banget teman-teman, kalian wajib banget untuk mencoba. Nah, ini saya mulai beri topping kismis ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai topping yang lain, bisa juga pakai dengan choco chip atau kalian pakai irisan buah-buahan juga bisa teman-teman. Jadi seperti pie susu seperti itu, tetap enak rasanya. Jadi selamat mencoba teman-teman. Dan yang terakhir ada kreasi gabin isi labu kuning, kemudian pisang aroma dimix dengan fla labu kuning, kemudian pangsit goreng crispy labu kuning. Pertama saya bersihkan dulu biji-biji dari labu kuningnya, kemudian saya kukus, dan lanjut setelah dikukus langsung kita haluskan ya teman-teman. Untuk pertama-tama saya perlu 100 gram tepung terigu, kemudian labu kuning 100 gram juga, kemudian air sebanyak 500 ml, kemudian gula pasir 100 gram, 2 butir telur, 1 sendok makan vanila cair, kemudian nanti saya pakai sekitar 100 gram juga mentega, dan beberapa keping gabin, juga kulit pangsit dan juga kulit lumpia. Nah, sekarang pertama kita proses pembuatan fla labu kuningnya. Masukkan 100 gram labu kuning ke dalam wadah bersamaan dengan 100 gram tepung terigu dan juga 100 gram gula pasir.
Nah, sekarang untuk telurnya kita pisahkan putih dan kuningnya. Yang kita pakai untuk fla kuningnya saja ya teman-teman, 2 butir kuning telur. Nah, nanti untuk putih telurnya kita juga akan dipakai untuk menggoreng gabin flanya setelah diisi. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis. Nah, sekarang ini putih telurnya kita sisihkan dulu dan kita aduk adonan yang sudah kita campur tadi dan tambahkan juga dengan 100 gram margarin ya teman-teman. Kemudian aduk semua bahan sampai dengan tercampur merata ya. Lanjut tambahkan 500 ml air. Aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Nah, setelah semua bahan tercampur merata, sekarang kita panaskan di atas api sedang sambil diaduk-aduk sampai benar-benar mengental dan kalis ya teman-teman. Nah, saat adonan sudah mengental seperti ini, usahakan api dikecilkan ya teman-teman untuk menghindari gosong di bagian bawahnya. Nah, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Jadi, udah mulai tidak lengket di spatulanya. Matikan api, kemudian dinginkan. Lanjut kemudian, sekarang kita mulai isikan ke dalam gabin kulit pangsit dan juga kulit lumpia. Ikuti terus. Isikan fla labu kuning, sesuaikan dengan selera kita ya teman-teman. Mau seberapa banyaknya kalian sesuaikan aja. Udah deket puspon. Nah, akan seperti ini ya teman-teman setelah kita isi dengan fla gabinnya. Kemudian sekarang kita sisihkan dulu dan lanjut untuk ke kulit pangsit. Terlebih dahulu kulit pangsit kita potong menjadi 4 bagian ya teman-teman, agar kecil-kecil dan crispy nanti. Untuk kulit pangsitnya saya sengaja beli yang sudah jadi ya teman-teman, tersedia di toko-toko frozen food biasanya. Satu bungkusnya hanya 15.000, isi 50 piece. Nah, lanjut sekarang isikan fla labu kuning ke dalam kulit pangsit yang sudah kita potong, kemudian sedikit cubit-cubit menjadi 4 bagian seperti gorengan gitu ya teman-teman. Seperti gorengan-gorengan kalau di bakso itu ya teman-teman, gampang sekali. Nah, lanjut sekarang kita pakai kulit lumpia ya teman-teman. Seperti yang sudah viral sebelumnya kan ada pisang aroma. Nah, untuk kali ini pisang aroma itu akan saya bikin versi berbeda. Saya tambahkan dengan fla labu kuning, kemudian tambahkan irisan pisang dan taburi meses ceres coklat. Lalu lanjut kemudian gulung dan sisihkan. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Dan 3 olahan snack dengan isian fla labu kuning pun siap digoreng. Sekarang kita panaskan terlebih dahulu minyak, agak sedikit banyak ya teman-teman. Lanjut kita goreng pangsit fla labu kuning. Ini enak banget teman-teman untuk cemilan sehat buat anak-anak kita. Cemilan di pagi, siang, sore ataupun bekal untuk sekolah mereka. Ini sangat menyehatkan dan recommended. Pasti anak-anak pun akan suka. Dan ini pun bisa juga jadi ide jualan ya teman-teman. Jadi kita setelah matang, setelah digoreng, kita tinggal bungkus-bungkus dalam plastik, jual di depan sekolah, sangat laris. Pangsit goreng fla labu kuning ini crispy banget teman-teman. Anak-anak pasti suka. Coba deh. Sekarang kita bersihkan dulu minyaknya ya teman-teman. Dan sekarang lanjut kita goreng pisang aroma fla labu kuning. Pisang aroma fla labu kuning ini juga gurih dan enak banget teman-teman. Manisnya legit dari gula dan juga dari labu kuning serta pisangnya. Jadi ini pun sangat-sangat digemari anak-anak. Bagus juga untuk bekal mereka ke sekolah. Nah, ini sudah matang, sekarang kita sisihkan dan tiriskan. Lanjut ke next gorengan gabin fla labu kuning. Untuk goreng gabin flanya, terlebih dahulu kita kocok putih telur yang kita sisihkan tadi ya teman-teman. Kemudian masukkan gabin yang sudah kita isi fla, bolak-balikkan ke dalam telur dan goreng. Dan gabin fla labu kuning sudah matang. Sekarang kita tiriskan dan sisihkan. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan membuatnya? Satu bahan isian sekaligus untuk 3 kreasi olahan snack untuk keluarga. 3 olahan ini sangat recommended teman-teman. Jadi ini bisa banget untuk kalian coba. Selain praktis, kita hanya cukup 1 bahan isian saja, tapi kita bisa menghasilkan 3 macam snack untuk keluarga. Bisa untuk teman ngeteh ataupun ngopi sambil bersantai. Nih, coba lihat teman-teman, isiannya meleleh banget dan lembut banget. Begitupun juga di pisang aromanya. Ini juga sangat enak banget. Keluarga pasti suka. Ada rasa keras-kerasnya, sama seperti di pangsit goreng labu kuningnya juga. Crispy banget. Nah, saya pun pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya sampai akhir. Sehat selalu. Sampai bertemu di next video ya. Bye-bye.